Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Lutfia Sandra dengan NIM 24042113. Saya ingin menjelaskan tentang aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik. Aktor dan pelaku ekonomi publik. Aktor dan pelaku ekonomi publik terdiri dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan media. Pemerintah mengatur sumber daya dan menyediakan layanan. Masyarakat berperan sebagai konsumen dan pemilih. Sektor swasta berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. LSM mewakili kepentingan masyarakat, akademisi memberikan analisis, dan media menyebarkan informasi. Semua ini saling berinteraksi dalam ekonomi publik. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dan menjalankan fungsi pemerintah. Ini termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dipimpin oleh presiden atau kepala daerah bertugas melaksanakan kebijakan. Legislatif yang terdiri dari parlemen berfungsi untuk membuat undang-undang dan menguasai eksekutif. Yudikatif bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Ketiga lembaga ini saling berinteraksi dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Dunia usaha. Dunia usaha mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini meliputi sektor formal dan informal, serta berbagai jenis usaha seperti usaha kecil, menengah, dan besar. Dunia usaha berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selain itu, interaksi antara pelaku usaha dan pemerintah juga mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi yang mendukung iklim bisnis. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah komunitas yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, partisipasi aktif, dan kesadaran sosial. Dalam masyarakat ini, individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mempromosikan keadilan, dan menghormati keberagaman. Masyarakat Madani juga mendorong kolaborasi antara berbagai elemen, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mencapai kesejahteraan bersama dan membangun yang berkelanjutan. Interaksi aktor ekonomi publik. Interaksi aktor ekonomi publik melibatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah merumuskan kebijakan yang dipengaruhi oleh masukan masyarakat dan sektor swasta, sementara masyarakat berperan sebagai konsumen dan pemilihan yang mempengaruhi keputusan publik. Sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi, sementara LSM mengawasi dan mendorong transportasi dalam pengelolaan sumber daya. Interaksi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Perilaku aktor ekonomi publik. Perilaku aktor ekonomi publik mencakup tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam konteks ekonomi. Pemerintah bertindak untuk mengatur dan menyediakan layanan publik, sementara masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui suara dan umpan balik. Sektor swasta berfokus pada profitabilitas dan inovasi, sedangkan LSM berperan dalam advokasi dan pemantauan kebijakan. Semua perilaku ini saling mempengaruhi dan berkontribusi pada efektivitas dan berkelanjutan ekonomi publik. Indikator kinerja ekonomi publik. Indikator kinerja ekonomi publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Indikator ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan distribusi pendapatan. Selain itu, kinerja dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama. Dengan memantau indikator-indikator ini, pemerintah dapat mengevaluasi dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator pendapatan. Indikator pendapatan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan ekonomi suatu individu atau masyarakat. Indikator ini mencakup pendapat per kapita yang menunjukkan rata-rata pendapatan setiap orang, serta distribusi pendapatan yang menggambarkan kesenjangan antara kelompok masyarakat. Selain itu, indikator seperti pertumbuhan pendapat dan tingkat kemiskinan juga penting untuk memahami dinamika ekonomi. Memonitor indikator pendapatan membantu pemerintah dan pangku kepentingan merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Selanjutnya, indikator ketersediaan barang dan jasa. Indikator ketersediaan barang dan jasa mengukur sejauh mana kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam suatu ekonomi. Indikator ini mencakup jumlah dan variasi barang serta jasa yang tersedia di pasar, serta aksesibilitas bagi konsumen. Selain itu, indikator seperti tingkat produksi, stok barang, dan waktu tunggu untuk layanan juga penting untuk menilai ketersediaan.
Dengan memantau indikator ini, pemerintahan dapat pelaku usaha dapat mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan kebijakan untuk meningkatkan produksi dan distribusi sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.